Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di Sekam Padi. Di episode kita kali ini, saya mengangkat satu tema untuk renungan kita bersama, yaitu ujian iman. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih di kesempatan yang indah ini Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan untuk bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam dunia ini. Dan pimpinlah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman, Tuhan yang melembutkan hati kami, untuk kami menerima kebenaran-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau pada kesempatan ini ingin mengangkat satu tema, ujian iman. Apa itu ujian iman? Ujian iman itu adalah sebuah tes kepercayaan kita kepada Allah dan kepada kitab suci. Ujian iman adalah sebuah tes tentang ketetapan atau keteguhan hati. Sebuah tes tentang sebuah mempertahankan prinsip. Di dalam surat Yakobus 1 ayat yang kedua, kita baca bersama Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ujian macam apakah yang dibicarakan oleh Yakobus? Dikatakan tadi berbagai-bagai pencobaan. Artinya di dalam berbagai sisi kehidupan kita mengalami satu hal yang tidak menyenangkan. Dari berbagai sisi, seperti apa? Penderitaan akibat kemiskinan, kelemahan tubuh atau sakit penyakit, penganiayaan, fitnah, tekanan emosi atau lewat fisik dan mental. Saudara, dari berbagai sisi, semua hal-hal yang tidak menyenangkan, semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun Yakobus menyampaikan satu hal, kalau saudara perhatikan di situ, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini artinya percobaan itu, berbagai-bagai pencobaan di dalam segala hal yang tidak menyenangkan itu, inilah hakikat ujian atau dasar atau arti yang sesungguhnya tentang ujian. Ini adalah prinsip bagaimana kita meresponi atau sikap hati kita tentang suatu ujian itu. Dikatakan ujian iman adalah kebahagiaan. Ini terkadang tidak bisa diterima oleh akal logika kita sebagai seorang manusia. Salah satu tokoh Alkitab yang mengalami ujian-ujian iman itu adalah salah satunya Yusuf. Bagaimana hal yang pertama dialami oleh Yusuf, bila Yusuf dipaksa oleh kakak-kakaknya untuk menanggalkan jubah maha indahnya itu. Yang kedua, dia dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan setelah dia menolong. Yusuf mengalami masa-masa ujian itu hampir selama 13 tahun lamanya.
Saudara, tidak mudah. Saat kita menghadapi hal-hal dalam masa-masa yang sulit itu, tidak mudah kita tetap bertahan. Dari segala sisi, Yusuf mengalami perasaan batin, perasaan yang menyakitkan secara tubuh, secara mental. Yusuf mengalaminya. Dari sini kita menarik kesimpulan tentang ujian iman yang teruji. Ujian iman yang harus kita alami. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-21, Matius 15 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28, saudara perhatikan. Ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara yang terkasih, sangat menderita. Kalau di awal dikatakan arti dari ujian iman, menderita karena kemiskinan, ada penderitaan akibat kemiskinan. Tapi wanita ini mengalami penderitaan bukan karena tidak memiliki harta, bukan karena dia miskin, tapi dia menderita karena ada seorang anak yang sedang menderita karena sakit, karena kerasukan setan. Dan sebagai seorang ibu, dia mengalami satu penderitaan, satu kesedihan hati yang mendalam. Dan ini satu peperangan yang dirasakan oleh seorang ibu. Peperangan batin, saudara, yang dimana kemudian dikatakan di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara yang terkasih, hal yang dialami oleh wanita ini, dia mengalami peperangan batin. Ketika Tuhan seolah-olah terdiam, ini adalah hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama, ujian iman yang harus kita alami ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Sama sekali tidak ada jawaban Tuhan. Satu peperangan batin yang bergejolak dalam diri. Ya, Tuhan terdiam, ditambah lagi orang-orang atau lingkungan sekitarnya itu, di sekitar dia itu ikut meneriakinya, ikut mempermalukannya. Terkadang dalam keterdiaman Tuhan, saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang menguji kualitas imanmu. Yakobus 1 ayat yang ke-3 sampai 4 dikatakan ujian iman menghasilkan ketekunan. Ada pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia semakin dewasa rohani, semakin disempurnakan, semakin bijaksana. Kalau balik di ayat yang Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28, hal yang kedua, saudara, yang harus kita perhatikan, masuk ayat yang berikutnya, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang dialami, ujian iman yang harus kita alami, ditolak
direndahkan, dipermalukan di depan orang banyak. Saudara pernah mengalaminya? Wanita ini mengalaminya. Rasanya ketika Tuhan saat itu menolak dia merasa ditolak, direndahkan, katakan seperti anjing, dipermalukan di depan orang banyak. Namun apa respon atau sikap hati dari wanita ini? Dia tidak membela diri, saudara. Dia terfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada tekanan yang menghampirinya, bukan kepada masalah, bukan kepada perkataan-perkataan yang dia dengar, teriakan-teriakan orang tentang dirinya, bagaimana seharusnya dia lakukan. Dia tidak membela diri, tapi dia terfokus kepada Tuhan. Dia rela hati menghancurkan harga diri. Dia rela menekan egonya. Dia terus berjuang dalam pengharapannya kepada Tuhan. Inilah kasih yang teruji. Melepaskan kepercayaan penuh kepada Tuhan, melepaskan kepercayaan penuh kepada kebesaran kuasa Tuhan lebih dari apa yang dia alami saat itu. Saudara yang terkasih, ujian hati adalah ujian yang paling berat. Tapi di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, ujian yang kita alami adalah ujian-ujian yang terukur oleh Tuhan. Dan Dia tidak membiarkan kita. Haleluya. Sampai masuk ayat yang ke-28. Matius di 15 ayat yang ke-28. Itu iman yang teruji mendatangkan mujizat. Pada akhirnya, setelah dia memperjuangkan diri, setelah dia menekan rasa egonya, rasa malu, rasa harga dirinya, dia hancurkan, dia fokus hanya kepada Tuhan, dia melepaskan iman sepenuhnya kepada Tuhan, dan kasihnya kepada Tuhan sepenuhnya dia berikan hanya kepada Tuhan. Saat itulah imannya mendatangkan mujizat, dan anaknya terlepas dari gangguan setan. Kalau saudara buka di dalam Markus 9 ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus berkata, jika engkau bisa percaya, engkau bisa percaya. Artinya di situ adalah sebuah pilihan, respon apa yang kita pilih. Maka kita mau percaya. Di saat kita bisa percaya, jika engkau bisa percaya, engkau mau percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Kenapa hanya dengan percaya segala sesuatu itu mungkin? Saudara buka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang belum terlihat. Inilah yang wanita ini lakukan. Dia percaya apa yang dia harapkan ini hanya ada di dalam Tuhan. Dia melepaskan iman sepenuh kepada Tuhan, dan bukti dari apa yang dia belum lihat itu pasti akan ada mujizat. Dan dia yakini, dia yakin itu iman penuh pada Tuhan mendatangkan mujizat. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan pada Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka yang datang pada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Saudara yang terkasih, hanya tinggal percaya kepada Tuhan. Kita melangkah hari ini hanya percaya kepada Tuhan,
lepaskan iman percaya sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk kita melangkah sepanjang hari ini dengan iman penuh pada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami terima. Kami melepaskan iman sepenuh kepercaya kepada Tuhan. Kami mau melangkah dengan berdasarkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ujian apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau melangkah dengan iman kepada Tuhan. Kami mau tetap memandang kebesaran kuasa Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja, berkarya dalam kami, lebih dalam kehidupan kami, hingga menjadikan kami umat-umat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Berkaryalah terus dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau melangkah dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati. Melangkah sepenuh pada iman kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.